Yehezkiel pasal 18, Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Kita perjanjian lama dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Ya, silakan saudara sekalian menyimak firman Tuhan ini. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ayat 31, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ya, demikian firman Tuhan yang boleh kita sama-sama simak. Yang dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya saudara yang diberkati dan kasih oleh Tuhan Yesus, saya memilih tema dari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita renungkan, yaitu jangan durhaka kepada Tuhan. Jangan durhaka kepada Tuhan. Ya. Mungkin di antara saudara-saudari yang hadir ini ada yang masih ingat tentang cerita rakyat dari Sumatera Barat, yang tentang cerita Malin Kundang. Ya. Cerita rakyat dari Sumatera Barat ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Ya. Ketika dia dewasa, dia meninggalkan ibunya yang adalah janda karena bapaknya sudah meninggal dunia.
mengundang pergi ke tempat perantauan demi untuk menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dan dia berhasil sukses, tetapi ketika dia sukses, dia jadi orang yang kaya raya, dia tidak mau mengingat ibunya. Ibunya Manukundang adalah seorang ibu yang sederhana, kurang mampu. Manukundang anaknya sudah sukses kaya raya, tapi dia tidak mau mengingat ibunya, dia malah melupakan ibunya. Dan ketika ibunya berhasil bertemu dengan dia mengatakan bahwa kamu bukan ibu saya. Betapa durhakanya anak yang demikian, saudara, sehingga pada akhirnya ibunya mengutuk Manukundang sehingga Manukundang itu menjadi batu, yaitu kata cipta rakyat Sumatera Barat. Berbicara tentang durhaka, saudara, ya, umat Israel Yehuda pada masa kehidupan Nabi Yeskiel, mereka suka melakukan tindakan yang jahat, sehingga tindakan jahat itu yang mereka lakukan dengan sesuka hati mereka melukai hati Tuhan, dan itu jugalah yang membuat mereka dicap sebagai orang yang durhaka. Saudara, ternyata melakukan kejahatan itu membuat seseorang melakukan itu dikatakan durhaka. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeskiel kepada orang Israel Yehuda pada waktu itu, memberitahukan kepada mereka supaya mereka jangan kebiasaan melakukan segala perbuatan dosa yang jahat, karena itu sama artinya mereka orang fasik. Mereka memang tahu kebenaran firman Tuhan, mereka tahu hal-hal yang baik di mata Tuhan, tetapi mereka cenderung suka melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Yeskiel menasihatkan mereka supaya mereka bertobat. Kalau ada seorang ayah pada waktu itu yang melakukan tindakan yang jahat, tetapi anaknya melakukan hal yang baik, anaknya hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, maka anaknya itu tidak menanggung dosa ayahnya. Justru ayahnya atau bapaknya yang berbuat jahat menanggung dosanya sendiri. Saudara dikasih Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa setiap perbuatan dosa apapun yang dilakukan manusia itu akan dipertanggungjawabkan dirinya secara pribadi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini menasihatkan kita, kira-kira kita mau pilih yang mana? Kita mau jadi orang yang benar, yang mau melakukan kebenaran, keadilan yang Tuhan inginkan, atau kita memilih untuk sesuka hati melakukan hal-hal yang menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut Tuhan baik. Saudara, kalau kita menuruti firman Tuhan, maka sesungguhnya kita dapat menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan berbahagialah orang yang benar di hadapan Tuhan, karena terbukti hidupnya melakukan firman Tuhan, karena dia hidupnya diberkati oleh Tuhan dan dia pasti masuk surga. Itulah artinya orang benar yang memperoleh hidup. Tetapi celaka buat orang-orang yang berbuat jahat yang tidak mau bertobat, karena orang yang berbuat jahat kalau dia tidak bertobat sampai ajal menjemputnya, maka dirinya binasa ke dalam hukuman yang kekal di neraka. Saudara yang Tuhan Yesus, saya berkata seperti ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi kiranya kita sebagai anak Tuhan, mari kita semakin lebih menghormati Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang selama ini sudah kita dengarkan, yang sudah kita terima, marilah firman Tuhan itu selalu senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, karena itulah bagian kita. Dan ketika kita melakukannya, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja, Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita yang taat melakukan kehendak dan kebenarannya. Jauhilah segala hal-hal yang curang, jauhilah segala perbuatan dosa apapun yang saudara ketahui jahat di hadapan Tuhan, karena orang yang melakukan hal-hal yang jahat adalah orang-orang yang durhaka di hadapan Tuhan.
Kalau orang jahat mau bertobat, maka dosanya diampuni dan dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kalau dia mau bertobat dan mau berubah menjadi orang yang baik. Kalau kita saat ini masih jatuh bangun dalam melakukan hal-hal dosa, mau dosa kecil atau dosa besar, saudara, kembalilah kepada Tuhan dan bertobatlah. Memang kita ini manusia yang lemah, kita masih dalam kondisi kedagingan, bisa secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau secara sadar maupun tidak sadar kita melakukan dosa dan kesalahan yang bisa saja melukai hati orang tua kita, melukai saudara-saudara kita, melukai hati siapapun yang ada sekitar kita. Oleh sebab itu kita perlu untuk bertobat kembali kepada Tuhan dan memohon Tuhan mengubahkan hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, yang memuliakan Tuhan, dan juga menjadi orang yang baik bagi sesama dan keluarga kita. Dari kebenaran firman Tuhan ini, apakah saudara belajar sesuatu? Kiranya kita anak-anak Tuhan semakin takut akan Tuhan dan mau melakukan keadilan kebenaran firman Tuhan dengan setia seumur hidup kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengarkan dan kami terima pada hari ini. Kiranya firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Kami mohonnya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami agar kami selalu dapat mendengar firman-Mu ini. Tolong kami ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua kami, mengasihi, menghargai sesama kami, dan tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang benar di mata-Mu, sehingga hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kalau Tuhan dapati di antara kami masih ada yang jatuh bangun melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampunilah kami, topang kami Tuhan, tuntun kami, pimpinlah kami, agar kami senantiasa melangkah bertindak dalam kehidupan kami menurut kehendak-Mu dan kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kepada WL saya persilakan.